Halo teman-temanku semua, welcome to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan sesuatu yang dia pikirkan ya setelah melihat dan bertemu kamu. Apa itu? Mari kita lihat di sini bersama-sama ya, apa yang dia pikirkan. Tapi ingat teman-temanku semua, ini bacaan hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku, fokuskan ke kartu ini. Kita sapa dulu kartunya, sembari kamu juga memikirkan, merasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Rasakan lebih dalam ya, rasakan sepenuh hati. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apa yang dipikirkan setelah melihat dan bertemu kamu? Apa yang dia pikirkan setelah melihat dan bertemu kamu? Oke, kita turunkan dulu, kita susun dulu kartunya. Oke, di sini ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya, dan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Oke. Di sini ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Nah, itu zodiak yang kamu saat ini. Oke, teman-temanku, ini baca secara general. Timeless reading berlaku kapan aja buat kamu ya saat kamu menonton video ini. Nah, dan di sini juga bisa resonate bisa tidak dengan kamu, karena di sini akan ketarik energi banyak orang. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya energi kamu nggak kebaca di sini ya. Oke, teman-temanku semua, kita akan coba lihat di sini apa yang dia pikirkan setelah melihat dan bertemu kamu ya. Apa yang dipikirkan dia? Oke, kartu pertama di sini. Ya, seseorang melihat kamu itu dari segi apa ya? Wah, kamu itu kayaknya punya sesuatu yang sangat spesial sekali. Punya kelebihan atau punya sesuatu yang menonjol ya dalam diri kamu gitu ya. Seakan-akan itu yang membuat banyak orang jatuh cinta kepada kamu. Oke. Dimana kamu yang menyenangi musik gitu ya. Bisa saja kamu di sini bisa memainkan alat musik. Jadi itu salah satu seseorang itu menjadi wah, kayaknya aku suka deh dengan cara kamu bermain musik, dengan cara kamu melantunkan suara ataupun lagu gitu ya, dengan diiring musik yang kamu mainkan gitu ya, seperti itu. Ini gambaran dari kartu ini. Jadi bisa dikatakan bahwa ada sebuah kelebihan kamu yang dia sukai dari kamu gitu. Itu yang membuat dia merasa bahwa tertarik, ingin mendekat ke kamu. Nah, bisa dikatakan ya, di sini orang baru ya, orang yang benar-benar baru kenal ataupun sudah lama nih ketemu sama kamu tapi belum melihat bahwa akan ada satu perubahan gitu ya. Nah, itu. Oke, buat teman-temanku mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak sedikit menyeramkan. Oke, teman-temanku. Nah, itu terlihat sekali bahwa dia seseorang yang benar-benar merupakan ya orang yang sangat kagum dengan kamu. Ya. Dan dia berhayal, memikirkan bahwa bisa nggak ya aku mendapatkan kamu, bisa nggak ya aku dekat dengan kamu, gitu ya. Nah, itu salah satu keinginan dia ya. Nah, itu terlihat dari segi orang baru ya. Nah, sebagian dari dia juga ada orang yang mungkin dia orang yang selama ini yang penuh misterius, atau orang yang agak sedikit tertutup gitu ya, atau bisa dikatakan itu temannya kamu tapi dia tidak terbuka sama kamu. Kenapa? Ya mungkin ada sesuatu yang membuat dia harus seperti itu gitu loh, tidak bisa terbuka dengan banyak orang. Hanya dengan sebagian orang dia bisa membuka diri dia ataupun berkomunikasi gitu ya, atau berteman gitu. Dan di sini dia merasakan bahwa ada kenyamanan sama kamu. Kenapa? Ya mungkin kamu care sama dia, atau mungkin kamu selalu perhatian dengan dia, selalu memberikan motivasi atau semangat buat dia gitu ya. Dan itu yang membuat dia merasa bahwa wah, saat dia melihat kamu ataupun ketemu kamu, perasaan nyaman itu selalu muncul, walaupun hanya berdekatan dengan kamu gitu loh, tidak sampai berbicara atau bercerita atau ngobrol.
dengan dekat dengan kamu aja dia sudah merasa nyaman gitu loh. Ada suatu energi yang ditransfer oleh kamu ke dia ya, yang membuat dia merasa nyaman gitu, tenang gitu loh, serasa bahwa dunia ini rasanya wah nggak ada masalah gitu loh. Jadi seakan-akan rasa dia pengen memberikan semua hidupnya ke kamu. Nah itu gambaran dari dia di sini. Oke. Nah juga ada sebagian dari dia melihat kamu itu dari tampilan kamu, dari penampilan, dari fisiknya kamu ya, ataupun dari caranya kamu, cara kamu berjalan, berbicara, cara kamu berpakaian gitu ya, ataupun melihat dari bodinya kamu. Nah itu, jadi seseorang itu bisa saja berfantasi dengan kamu ya. Jadi itu ada sebagian dari dia melihat kamu itu dari sisi bahwa ya dari penampilan, dari fisik ya, dari body kamu, dari apapun lah itu ya, yang membuat dia merasa bergairah atau berfantasi terhadap kamu. Oke. Nah itu dia sebagian dari dia. Dan sebagian dari dia ada juga ya, yang mungkin ada perbedaan umur dengan kamu, yang mungkin dia sudah dewasa, yang dia sudah bijaksana, dan dia melihat kamu bahwa wah kamu itu energik, wah kamu itu orang yang orang yang bisa memberikan rasa bahagia gitu loh di sekeliling kamu gitu. Nah itu ya bisa dikatakan dia beranggapan kamu itu orang yang ceria, bisa menghangatkan suasana, yang seakan-akan dia selama ini sedih ataupun punya masalah ya rasa hilang masalah itu. Nah itu yang dia rasakan di sini sebagian dari dia ya. Bisa saja dia ini seorang rekan bisnis kamu, ataupun dia di sini seseorang yang atasan kamu ya, yang punya rasa suka sama kamu karena melihat wah dengan kenal kamu aku kayaknya merasa dunia ini berwarna gitu ya. Nah itu yang dianggap dalam pikiran dia gitu ya. Nah juga ada sebagian dari kamu di sini merasakan saat melihat dan bertemu kamu rasanya tuh pengen apa ya, pengen melakukan sesuatu aja, maksudnya itu yang positif maksudnya ya mungkin berjalan-jalan ya, liburan gitu ya, berpetualang, naik gunung gitu ya. Nah bisa dikatakan ini temannya gitu, temannya kamu gitu ya. Jadi seakan-akan kamu itu sama-sama punya jiwa berpetualang gitu. Jadi seakan-akan wah ini cocok. Dari kecocokan itu muncul rasa yang lain ya, itu rasa cinta atau rasa suka ya, ataupun rasa apalah ya, itu yang dikatakan ingin ada perubahan dari hubungan ini gitu. Itu yang terlihat di sini. Dan sebagian dari dia ada orang di masa lalu kamu yang muncul. Nah, yang ingin memperjuangkan kamu kembali karena melihat bahwa kamu itu sangat ada perubahan. Perubahan dari segi apa? Mungkin dari sikap, dari penampilan kamu. Yang dulu mungkin kamu merasa kekanak-kanakan, yang sekarang dia beranggapan kamu sudah bijaksana, sudah dewasa gitu ya. Ya bagi kamu yang mungkin seorang wanita ya mungkin ada jiwa keibuannya, atau dia seorang bapak yang mungkin sudah bijaksana gitu ya. Nah itu yang dianggapan dia di sini. Jadi seseorang itu merasakan bahwa wah ternyata kamu saat ini sudah kayaknya lebih have fun deh kalau ketemu kamu gitu. Saatnya lebih anteng aja saat ngobrol sama kamu, saat berbicara sama kamu, cerita apapun itu semua kayaknya enak aja gitu, nyaman aja. Nah itu ya bisa saja seseorang itu akan perjuangkan kamu nantinya, karena dilihat di sini dia benar-benar akan mengarah ke kamu, akan menuju ke kamu di sini ya. Oke, buat teman-temanku semua, kita akan coba lihat lagi di sini dengan menggunakan kartu tarot ya. Oke. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, juga ada di kolom deskripsi. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan bagi kamu ingin melihat secara detail tentang zodiak kamu, oke, silakan lihat di channel sebelah kita ya. Di kolom deskripsi juga ada ya link channelnya kita. Oke, teman-temanku semua, fokuskan kartu ini. Kamu rasakan kembali apa yang tersirat dari kartu ini lagi, apa seseorang yang dipikirkan saat ketemu dan bertemu kamu ya. Apa yang dia pikirkan setelah bertemu
dan melihat kamu di sini. Oke, satu lagi. Oke. Ada Knight of Cup. Ada The Sun. Elemen air, Cancer versus Scorpio ya. Wah, di sini juga. Ada Leo, ada The Lover, ada Gemini ya, dan ada The Chariot. Ada Cancer, ada Cancer versus Scorpio. Kayaknya Cancer sangat dominan sekali ya di sini. Ada Ten of Wands. Nah, terlihat jelas di sini bahwa ya ada seseorang yang punya rasa, wah kayaknya hidup aku berat banget nih gitu. Kayaknya aku punya masalah itu banyak banget. Tapi ya setelah ketemu kamu rasanya semua beban hilang gitu. Jadi itulah ada kekuatan di diri kamu yang membuat orang merasa bahagia, kayak terhipnotis gitu loh. Saat ketemu kamu, saat jumpa dengan kamu ya tiba-tiba aja semua masalah hilang gitu ya. Seakan-akan kamu mempunyai sebuah magic gitu loh, yang membuat bisa orang bahagia. Nah itu salah satu dari dia yang merasakan. Jadi dia itu bisa merasakan ya, saat pun dia punya beban berat ataupun masalah, wah dia pasti cari kamu nih gitu. Bisa saja di sini kamu itu statusnya pacarnya dia, ataupun kamu itu kekasihnya dia atau pasangannya dia ya, yang selama ini benar-benar ya sudah menjadi soulmate-nya kamu gitu. Itu yang dirasakan. Jadi benar-benar ada ketulusan dalam hati dia. Dia beranggapan saat dia terluka, saat dia mempunyai beban berat, selalu ada kamu yang bantu dia. Nah, itu yang digambarkan dia di sini. Oke. Nah, dari sebanyak orang yang tadi yang kita sebutkan di atas, semuanya itu pengen memperjuangkan kamu. Karena melihat kamu dan ketemu kamu aja, dia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh gitu loh. Dalam perasaannya, dalam pikirannya. Itu yang membuat dia memperjuangkan bahwa ya aku akan bisa menuju ke kamu nih, aku akan bisa memiliki kamu gitu. Ada sesuatu rasa di sini yang dia inginkan dari kamu, ya. Terlihat juga di sini ada orang di masa lalu kamu ya, dimana bahwa dia punya rasa ke kamu, dan itu dia melihat ada perubahan besar sekali dalam diri kamu. Kenapa? Ya mungkin dulu dia melihat bahwa kita sering konflik, kita sering ada adu pendapat gitu ya, sering berbeda pendapat juga. Nah ternyata saat sekarang ini kamu sudah jauh berubah gitu ya, sudah lebih dewasa gitu ya. Nah itu bisa dikatakan itu proses pendewasaan kamu ya, setelah kamu berpisah dari dia. Dan dia juga di sini ada harapan, suatu harapan seseorang itu akan benar-benar tulus ke kamu. Kenapa? Di sini ada cinta yang tumbuh antara kamu. Mungkin di sini kamu ada perbedaan dengan dia, entah itu perbedaan umur yang dikatakan tadi ya, perbedaan umur, ada perbedaan keyakinan ataupun perbedaan negara di sini. Tapi cinta kamu tetap tumbuh di sini, walaupun kamu berjauhan, walaupun kamu LDRan saat ini. Tapi rasa cinta itu makin tumbuh. Karena apa ya? Ada komunikasi yang lancar di sini. Karena apa ya? Kalaupun tidak melihat kamu, mendengar suara kamu aja, dia sudah merasa bahwa wah aku bahagia, aku nyaman gitu. Itu yang dirasakan dia. Ya. Nah di sini juga ada Nine of Cup ya. Banyak orang yang mungkin terkoneksi sama kamu ataupun sama dia di sini, karena energi ini juga bisa berbolak-balik ya. Bisa saja yang kebaca energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Tapi banyak sekali di sini orang yang akan terkoneksi sama kamu, tapi hanya satu yang bisa dia lihat dari kamu. Nah mungkin banyak lah ya, banyak orang yang akan menyukai dia ataupun kamu di sini. Cuman hanya satu yang bisa tulus, yang bisa membuat dia nyaman ataupun kamu nyaman di sini, yang bisa mengerti akan kamu ataupun mengerti akan dia gitu ya. Jadi itu yang jadi pilihan dia, dan dia mencoba untuk menyeimbangkan semuanya, menentukan pilihannya di sini. Walaupun memang sangat berat sekali ya memutuskan sesuatu. Ya di sisi lain ini teman aku, di sisi lain aku ini bos aku gitu ya, di sisi lain dia baik gitu loh, di sisi lain aku tidak mencintai dia gitu. Nah banyak sekali pertimbangan-pertimbangan di sini yang mungkin dia rasakan ya buat kamu. Oke. Nah itu yang terjadi di sini ya. Memang saat dia bertemu kamu, saat dia melihat kamu, dan itu pun sampai ngobrol sama kamu, itu dia sudah merasakan wah ini ada kenyamanan dengan kamu. Apakah kita punya chemistry, apakah kita punya soulmate gitu ya, apakah kita punya ikatan batin di sini gitu ya.
Nah, itu yang dirasakan dia. Kenapa aku merasa nyaman? Sementara dengan beberapa orang yang pernah aku ketemu, ya aku jumpai gitu ya, ya tidak seperti ini gitu loh. Itu yang membuat dia merasa ingin perjuangkan hubungan kamu dengan dia. Ya mungkin jika kamu tidak ada respon dari dia, dia mencoba tetap memperjuangkan itu. Karena dia benar-benar menghargai apa yang dia rasakan ke kamu. Gitu ya. Nah, itu buat teman-temanku semua. Oke, kita akan lihat selanjutnya apalagi yang akan terjadi di sini. Dalam cerita kamu, apa yang dipikirkan setelah melihat dan bertemu kamu? Oke, kucingnya masuk, nah keluar. Kucing. Ada kucing masuk ke dalam kamar. Nah, di sini ada soulmate. Jadi dia benar memikirkan bahwa ya kamu itu soulmate-nya dia. Dia beranggapan wah kita akan jodoh nih gitu. Saat ketemu kamu pun aku merasakan ada yang berbeda. Aku merasakan ada kenyamanan gitu loh. Ada merasakan suatu energi yang luar biasa gitu ya. Tapi kamu harus hati-hati. Harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Ya sebagian dari mereka yang datang kepada kamu, ya mungkin ada yang niat yang tidak baik ya. Di sini ada power ya, suatu kekuatan ataupun insting kamu yang mengatakan bahwa wah ini ada energi yang tidak baik, ini ada energi negatif gitu ya. Bisa, itu kamu pasti akan merasakan itu. Nah, saat kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang mengalir antara kamu dengan dia, kamu jangan cepat beranggapan bahwa wah ini jodohnya aku, wah kamu itu jodohnya aku. Tidak seperti itu juga. Kamu juga harus bisa menyadari, harus gunakan intuisi kamu. Benarkah dia bisa memberikan kata nyaman kepada kamu atau rasa nyaman ya? Ataupun dia hanya sebagai teman gitu loh. Ada prinsip di sini. Jadi ada benar-benar kamu harus memahami hubungan apa yang nanti akan terjadi dengan dia gitu ya. Karena jangan sampai kamu juga mengalami hal yang mungkin pernah kamu alami dulunya gitu. Yang dulunya ada seseorang yang manipulatif atau toksik yang datang ke kamu gitu ya. Jadi di sini kamu lebih pengen berhati-hati. Karena kamu sudah menyadari ya bahwa dengan pengalaman kamu itu adalah suatu pembelajaran juga buat kamu, dimana untuk ke depan kamu lebih berhati-hati. Oke, teman-temanku. Nah, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga ke depannya kamu akan lebih bahagia lagi dengan orang-orang yang tulus bersama kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.